Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih berada di atas keimanan, berada di atas agama Islam, agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Yang mana agama ini adalah merupakan agama yang wajib untuk dianut oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Agama yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Karena tidak semua orang menganutnya karena mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah. Jemaah sekalian, Allah telah memerintahkan manusia untuk mengamalkan agama ini, melaksanakan syariat ini, dan memeluk agama ini. Akan tetapi tidak semua orang menerimanya karena mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah. Sehingga yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah mengetahui bahwasanya hatinya itu layak untuk mendapatkan hidayah ini. Sehingga orang-orang yang dikaruniai oleh Allah nikmat ini, yaitu nikmat Islam, hendaknya dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah mengutusnya untuk membawa risalah dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Seorang nabi yang dipilih oleh Allah sebagai nabi terbaik, nabi akhir zaman yang tidak ada nabi setelahnya. Dan kita beruntung dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus di zaman kita ini. Dan ini juga merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad,
karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada kesempatan sebelumnya kita masih membahas bab doa kedua orang tua, ya. Babu da'watil walidaini, bab pembahasan tentang doa kedua orang tua. Dan hadis yang telah kita baca sebelumnya yaitu adalah hadis yang ke-32 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, salasu da'watin mustajabatun lahunna la syakka fihinna, da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi. Kata Nabi SAW, 3 doa yang mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah dan tidak diragukan lagi. Da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzalimi, wa da'watul musafiri, dan doa orang yang safar, wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa orang tua atas anaknya. Dan syahid atau inti dari pembahasan kita ini adalah sabda Nabi SAW, da'watul walidi ala waladihi, ini doa orang tua atas anaknya. Maka apabila orang tua telah memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang anak ini mendapatkan celaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya sang anak senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Hendaknya sang anak menjaga sikap di hadapan orang tuanya, menjaga hati orang tuanya agar tidak tersakiti, sehingga orang tua ini mendoakan keburukan untuk dia. Karena doa orang tua itu mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwasanya hendaknya anak senantiasa menjaga hati orang tuanya, jangan sampai tersakiti, agar orang tuanya itu senantiasa sayang kepada dia, mencintai dia, dan mendoakan kebaikan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar orang tuanya mendoakan anaknya ini kebaikan. Dan para ulama mengatakan, sebagaimana doa keburukan itu mustajab, ya, doa orang tua atas anaknya, ya, agar anaknya mendapatkan keburukan itu mustajab, maka doa kebaikan orang tua untuk anaknya itu pun juga mustajab. Dan jamaah sekalian, ini telah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya, ya. Maka kita bahas di kesempatan ini hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-33, ya. Masih tentang doa kedua orang tua. Hadis berikutnya nih jamaah sekalian, yaitu membahas tentang Juraij, ya. Hadis ini membahas tentang Juraij, yang mana dikisahkan oleh Nabi SAW. Dikatakan di sini, haddatsana Ayyash ibnul Walid, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad ibnu Ishaq an Yazid ibni Abdullah ibn Qusayt an Muhammad ibni Shurahbil akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa ibnu Maryam wa sahibu Juraijin. Dikatakan di sini, telah mengajarkan kepada kami Ayyash ibnul Walid. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abdul A'la. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq dari Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt, dari Muhammad bin Shurahbil, saudara Bani Abdiddar, ya, akhi Bani Abdiddar, dari Abi Hurairah
Qal, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak dari manusia itu dapat berbicara ketika masih di masa bayi, ya, artinya pasca melahirkan, ya, ketika baru lahir, kecuali Isa ibnu Maryam, wa sahibu Juraijin, dan sahibu Juraij, yaitu adalah bayi yang ada di kisahnya Juraij, ya. Jamaah sekalian, dalam hadis tadi ini dikatakan hanya 2 bayi saja yang dapat berbicara. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah anak dari manusia yang masih baru lahir itu dapat berbicara kecuali Isa ibn Maryam dan seorang bayi di kisahnya Juraij. Sebenarnya dalam hadis yang lain, jamaah sekalian, atau dalam lafaz yang lain itu disebutkan ada 3 bayi. Kalau dalam hadis tadi itu yang disebutkan hanya 2 saja. Namun sebenarnya ini bukan batasannya. Karena di dalam lafaz yang lain itu dikatakan ada 3 bayi yang dapat berbicara. Sama yang disebutkan tadi, yaitu adalah Isa ibnu Maryam dan sahibu Juraij, ya, seorang bayi yang ada dalam kisah Juraij. Dan juga sebenarnya ditambah lagi, ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lafaz yang lain, yaitu seorang bayi, ya, yang dia ini ketika menyusu, ya, di ibunya, kemudian di situ dijelaskan bahwasanya bayi itu dapat berbicara, ya. Dan jamaah sekalian, itu hadisnya juga panjang dalam lafaz yang lain itu. Di antara kisahnya itu adalah, ya, tentang bayi yang ketiga ini, yaitu ketika seseorang berkendaraan, ya, ketika bayi tadi itu dia menyusu kepada ibunya, kemudian ada seorang yang berkendaraan, ya, dengan bentuk yang mewah begitu, ya, menampakkan orang yang penuh dengan kemewahan. Kemudian ibunya pun mengatakan, Allahumma ij'al ibni mithla hadza. Ibunya tadi, ya, mengatakan, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang tersebut. Maka, ya, sang bayi itu pun melepas, ya, teteannya gitu, ya, maksudnya dia memberhentikan menyusunya begitu. Lalu sang bayi tadi itu datang kepada orang yang berkendaraan tadi, ya, sambil melihat kepada dia, lalu dia mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlahu, ya. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Dan seterusnya, ya, kisahnya di situ. Kita hanya fokus kepada kisah Juraij saja, ya. Intinya sebenarnya ada 3, ya. Sebenarnya ada 3 bayi yang dapat berbicara ketika baru lahir atau ketika masih bayi, ya. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan hadis tadi itu, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah bayi dari kalangan manusia ini dapat berbicara ketika masih pasca melahirkan, ya, ketika pasca dilahirkan, maksudnya ketika masih bayi, ya, ketika baru lahir, kecuali Isa ibnu Maryam dan sahibu Juraijin, ya, seorang bayi di kisahnya Juraij. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij. Maka dikatakanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraijin. Siapakah sahibu Juraij tadi itu? Bayi yang ada dalam kisahnya Juraij tadi. Qal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Juraij adalah seorang yang rahib, yaitu orang yang senantiasa beribadah di tempat ibadah dia. Karena jamaah sekalian, ini biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yakni mereka menghabiskan hidupnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kisah-kisah yang kita dapat, ya, yang menjelaskan tentang orang-orang
yang meninggalkan dunia dari kalangan Bani Israel, ya, dari kalangan orang-orang Bani Israel terdahulu, maka mereka tidak ingin menghabiskan hidupnya untuk hal-hal duniawi. Dan mereka menghabiskan hidupnya itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidaklah keluar bersama manusia, berkumpul dengan manusia, kecuali apabila untuk kebutuhan yang memang tidak bisa mereka tinggalkan. Jadi ada orang-orang seperti itu. Bahkan jemaah sekalian, kita jumpai juga ada orang-orang di zaman kita yang memang seperti itu. Mereka lebih senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ingin berkumpul dengan manusia karena takut terkena fitnah. Dan ini namanya adalah uzlah. Menjauh dari keramaian, ya, dari keramaian manusia, hidup menyendiri, menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berkumpulnya dengan manusia ini karena tidak ingin terkena fitnah, ya, yang menjerumuskan dirinya ini terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Dan Juraij pada saat itu adalah orang yang melakukan uzlah ini, menyendiri, tidak mau berkumpul dengan manusia karena ingin menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Dan dikatakan di sini, ya, wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Dan ada seorang ra'i baqar, yaitu pengembala sapi. Dalam lafadznya dikatakan ra'in, ya, tanpa tambahan ra'i baqarin. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ra'in di situ yaitu adalah pengembala kambing. Namun yang di dalam lafadz yang kita baca dalam yang disampaikan oleh Imam Bukhari di sini dalam kitab ini, yaitu adalah seorang tadi yang dikatakan di sini wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi, yaitu seorang pengembala, ya, dan ada seorang pengembala sapi tinggal di bawah tempat ibadahnya dia. Jadi berarti jamaah sekalian, tempat ibadahnya Juraij ini, ya, ada di tempat yang tinggi, misalnya di suatu bukit. Ya, jadi tempatnya Juraij, tempat ibadahnya Juraij ini ada di suatu bukit. Sedangkan di bawah bukit itu, ya, ada seorang pengembala sapi di situ. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryati takhtalifu ila ra'i. Dan seorang wanita dari penduduk kampung di situ, ya, senantiasa datang kepada seorang pengembala tadi itu. Dan di dalam lafaz yang lain dikatakan bahwasanya seorang wanita ini adalah seorang pelacur. Ya, seorang wanita ini adalah seorang wanita pezina, yang dia itu adalah seorang pelacur, dan bahkan dikatakan bahwasanya dia ini adalah seorang wanita yang tercantik di masa itu, di kalangan mereka, ya, di kampung tersebut. Dia ini adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dan jemaah sekalian, dalam lafaz yang lain itu dijelaskan bahwasanya orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Bani Israel yang ada di kampung tersebut pada saat itu, mereka ingin menguji Juraij, ingin menjatuhkan Juraij. Karena ada yang mengatakan bahwasanya karena kebiasaan orang-orang pada saat itu terkadang memiliki rasa hasad kepada orang yang ahli ibadah. Dan ini adalah merupakan penyakit yang ada pada mereka, yang ada dalam hati mereka. Sehingga mereka ingin menguji Juraij agar terfitnah. Sehingga adalah seorang wanita ini, seorang wanita pelacur ini, yang mana dia akan menggoda si Juraij agar dia itu berzina dengannya. Ya, seorang wanita ini, ingat, dia adalah seorang wanita yang berparas cantik, bahkan tercantik pada saat itu. Seorang pelacur ini, dia datang kepada Juraij dan dia menawarkan, ya, menawarkan dirinya untuk berzina dengan Juraij pada saat itu.
Kita lanjutkan ya mas sekalian dalam hadis tadi ini, ya, dalam yang lafaz yang kita baca tadi. Fa'atat ummuhu yauman faqalat ya Juraiju wa huwa yusalli. Maka ibunya Juraij pada suatu hari dia datang kepada Juraij sambil berkata, ya, sambil mengatakan, ya Juraiju, wahai Juraij, wa huwa yusalli. Sedangkan Juraij pada saat itu sedang mengerjakan ibadah, yakni sholat. Pada saat itu Juraij sedang sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibunya ketika itu memanggil Juraij. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli, ummi wa sholati. Maka Juraij pun berkata dalam hatinya, sedangkan dia pada saat itu sedang mengerjakan sholat. Ya, jadi ketika dia mengerjakan sholat, asyik dalam ibadahnya, sang ibunya memanggil. Sehingga Juraij pada saat itu, ya, ketika dia dalam mengerjakan sholat, ya, ketika asyik dalam beribadah, dia berpikir dalam hatinya. Dia berkata, apakah saya memilih ibuku atau sholatku ini? Apakah saya penuhi panggilan ibu saya, atau saya lanjutkan sholat saya ini? Sehingga tidak memenuhi panggilan sang ibu. Faro'a an yu'sira sholatahu. Maka Juraij pada saat itu lebih memilih untuk meneruskan sholatnya. Jadi dia tidak memenuhi panggilan sang ibunya. Summa syarakhat bihi salisata. Kemudian sang ibu tadi itu berteriak dengan suara summa syarakhat bihi saniyata. Kemudian ibunya tadi ini memanggil Juraij untuk yang kedua kalinya dengan suara yang keras. Sama dengan mengatakan, wahai Juraij. Dipanggil sang Juraij ini. Faqala fi nafsihi. Maka Juraij pun berkata dalam hatinya, ummi wa sholati. Apakah saya pilih ibu saya atau saya mengerjakan sholat? Padahal ini ibunya sudah manggil kedua kalinya. Faro'a an yu'sira sholatahu. Maka Juraij lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya lagi. Ini untuk yang kedua kalinya. Ternyata Juraij juga masih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Karena Juraij pada saat itu, jemaah sekalian, merasakan nikmatnya ibadah. Dan pada saat itu, Juraij berpikiran bahwasanya lebih baik dia melanjutkan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang mengatakan bahwasanya pada saat itu Juraij ingin menjaga keistiqomahan dia dalam beribadah dan khawatir kalau seandainya memenuhi panggilan ibunya sehingga dia terfitnah oleh manusia dan kembali untuk mencari kesenangan dunia. Ya. Khawatir di situ terfitnah dengan dunia. Maka Juraij pada saat itu lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Summa syarakhat bihi salisata. Kemudian ibunya teriak lagi, memanggil dengan suara yang keras untuk yang ketiga kalinya. Faqala, kemudian Juraij pun kembali mengatakan, ummi wa sholati. Apakah saya memilih ibuku atau saya melanjutkan sholat saya? Apakah saya penuhi panggilan sang ibu atau saya lanjutkan sholat untuk bermunajat kepada Allah? Maka faro'a an yu'sira sholatahu. Maka Juraij pun memilih untuk lebih memilih sholatnya dia. Ini untuk yang ketiga kalinya. Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya. Dia lebih memilih untuk mengerjakan sholat. Falamma lam yujibha, tatkala Juraij tidak memenuhi panggilan sang ibu, qalat, maka ibunya pun mengatakan, la amatakallahu ya Juraiju hatta tanzura fi wajhil mumisat summan syarafat. Tatkala Juraij tidak memenuhi panggilan sang ibu, maka ibunya pun berdoa dengan mengatakan, semoga Allah tidak akan mematikan engkau wahai Juraij sampai engkau melihat wajah para wanita pelacur.
Ibunya sampai berdoa demikian. Suman sorafat, kemudian ibunya pun pergi. Dan jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya Juraij adalah orang yang benar-benar menjaga pandangannya. Juraij adalah orang yang menjaga kehormatannya dan menjaga pandangannya. Dia tidak pernah melihat para wanita pelacur, yang itu akan membuat dia terfitnah. Sehingga ibunya hanya mendoakan, ya, wahai Juraij, ya, semoga Allah tidaklah mematikan engkau sehingga engkau melihat wajah wanita pelacur. Ibunya tidak mengatakan semoga engkau berzina, tetapi dia hanya mengatakan semoga engkau, ya, tidaklah mati kecuali telah melihat wanita-wanita pelacur, ya. Jadi di situ pasti nanti ada hubungan gitu, ya. Suman sorafat, kemudian ibunya pun pergi. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati waladat faqala mimman. Maka sang raja pun, atau Juraij ini, ya, fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati waladat. Kemudian sang raja pada saat itu, ya, raja yang ada pada saat itu, dibawakanlah wanita pelacur tadi waladat, dalam kondisi telah melahirkan seorang anak. Jadi sang wanita tadi itu, jemaah sekalian, ya, sang wanita tadi itu dibawa kepada sang raja pada saat itu, yang mana wanita pelacur tadi itu, ya, wanita pelacur tadi itu sudah melahirkan seorang anak. Faqala, kemudian sang raja itu pun mengatakan mimman. Sang raja mengatakan kepada si pelacur ini, mimman, dari siapakah anak yang kamu bawa itu? Nah, dari siapa anak ini? Kok bisa kamu punya anak padahal kamu adalah seorang wanita pelacur? Kok bisa kamu punya anak ini? Siapa bapaknya? Qalat min Juraijin. Maka dia mengatakan min Juraij, anak ini adalah dari Juraij. Ini adalah perkataan atau pengakuan si pelacur ini. Dia mengaku bahwasanya anak yang dia lahirkan itu adalah dari si Juraij, yang ahli ibadah tadi. Qala, maka sang raja pun mengatakan, asahibus sauma'ah, apakah Juraij yang kamu maksud itu adalah orang yang memiliki tempat ibadah tadi? Maksudnya apakah Juraij yang ahli ibadah tadi, yang senantiasa berada di tempat ibadahnya, yang tidak mau keluar kepada manusia? Apakah dia yang telah membuat engkau hamil sehingga engkau melahirkan anak dari dia? Qalat, maka wanita pelacur itu pun mengatakan, na'am, betul, anak ini adalah dari si Juraij yang ahli ibadah tadi. Ini adalah pengakuan dari sang pelacur tadi. Qala, maka sang raja pun mengatakan, ihdimu sauma'atahu wa'tuni bihi. Sang raja pun pada saat itu marah dengan mengatakan, hancurkan tempat ibadah dia dan bawa Juraij itu kepadaku. Karena jamaah sekalian, pada saat itu, ya, Juraij adalah seorang ahli ibadah. Otomatis dia terkenal sebagai orang yang menjaga agama dia. Tetapi ternyata, kenapa sampai ada seorang wanita pelacur yang hamil dari dia? Jadi gambarannya adalah berarti Juraij ini, ya, gambarannya si raja ini, berarti Juraij ini adalah seorang munafik. Hanya di hadapan manusia saja dia itu menampakkan kesolehan, seperti seorang yang ahli ibadah, yang menjaga agamanya, yang sebenarnya dia ini adalah juga seorang pezina. Sehingga sang raja pada saat itu marah, kemudian dia mengatakan, hancurkan tempat ibadah dia dan bawa Juraij kepadaku.
Fadarabu sawma'atahu bil fu'usi hatta waqa'at. Maka akhirnya orang-orang pun menghancurkan tempat ibadahnya Juraij bil fu'us, ya. Ini dengan kapak-kapak mereka, hatta waqa'at, sampai ambruklah tempat ibadahnya. Hancur tempat ibadahnya si Juraij ini. Nah, dihancurkan oleh orang-orang pada saat itu. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Maka pada saat itu, ya, orang-orang pun mengikat tangannya Juraij itu dengan tali ke lehernya. Jadi jamaah sekalian, pada saat itu, ya, mereka bawa si Juraij, ya, sumantuliqa bihi, kemudian dibawa, ya, si Juraij ini, dan dibawanya ini dalam kondisi mengenaskan. Yang mana Juraij pada saat itu dibawa kepada sang raja tadi itu dalam kondisi tangannya diikat ke lehernya, dibelenggu si Juraij ini. Famurra bihi 'alal mumisat. Maka dibawalah si Juraij ini di hadapan para wanita pelacur. Ya, ketika Juraij ini dibawa kepada sang raja, ya, maka Juraij ini pun dilewatkan, ya, di hadapan para wanita pelacur. Sehingga ketika Juraij, ya, lewat di hadapan mereka, di hadapan pelacur ini, fara'ahunna fatabassama. Maka pada saat itu Juraij pun melihat para wanita-wanita pelacur tadi, fatabassama. Kemudian Juraij pun tersenyum pada saat itu. Wahunna yanzurna ilaihi finnas. Sedangkan mereka para wanita pelacur itu pun juga melihat kepada Juraij di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang pada saat itu. Jadi Juraij melihat mereka, para wanita pelacur tadi. Kemudian para pelacur itu pun juga melihat Juraij, ya, dan itu disaksikan orang-orang pada saat itu kejadian tersebut. Kemudian faqalal maliku, maka sang raja pun mengatakan kepada Juraij, ma taz'umu hadhihi. Kata sang raja, apa pendapatmu dengan si pelacur ini, wahai Juraij? Apa pengakuanmu? Qala ma taz'umu. Maka Juraij pun mengatakan, ma taz'umu, apa yang diakui oleh si pelacur tadi? Memangnya si pelacur ini ngaku apa? Gitu. Qala, maka sang raja pun mengatakan, taz'umu anna waladaha minka. Dia mengaku bahwasanya anak dia itu adalah dari engkau, wahai Juraij. Jadi Juraij pada saat itu dituduh telah menghamili sang pelacur tadi. Dan sang pelacur itu pun, ya, sang pelacur itu pun juga mengakui bahwasanya anak yang dia lahirkan itu adalah dari si Juraij yang ahli ibadah ini. Qala, maka Juraij pun mengatakan, anti taz'umin. Kata Juraij, wahai wanita, apakah engkau memang mengaku demikian? Apakah benar kamu mengaku bahwasanya anakmu itu adalah dari aku? Kata si Juraij. Qalat na'am. Maka sang wanita itu pun mengatakan, iya, ini adalah anakmu. Ya. Ini kata si wanita tadi, si pelacur ini. Qala aina hadha shaghir. Maka Juraij pun mengatakan, aina hadha shaghir. Mana anak ini? Ya, mana anakmu yang kecil tadi? Atau mana bayimu? Gitu, ya. Atau mana bayi yang katanya anak saya tadi? Qalu, maka mereka pun mengatakan, hadza fi hijriha. Anak dia itu adalah yang ada di pangkuan si wanita itu tadi. Ini kata orang-orang pada saat itu. Dalam riwayat yang lain jamaah sekalian, atau dalam lafaz yang lain dikatakan bahwasanya pada saat itu Juraij meminta
agar dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya dia minta agar dia berwudu dahulu, kemudian dia mengerjakan sholat. Ini di dalam lafaz yang lain. Ya. Sehingga jemaah sekalian, ketika Juraid telah berwudu dan dia telah mengerjakan sholat, maka Juraid pun mendatangi seorang bayi tadi yang dituduhkan ya bahwasanya bayi itu adalah anaknya si Juraid. Maka Juraid pun datang kepada dia, ya, fa'aqbala alaihi faqala man abuk. Maka pada saat itu si Juraid ketika datang kepada si bayi tadi itu, dia mengatakan, ya, setelah dia mengerjakan sholat, kemudian dia datang kepada si bayi tadi, faqala, maka Juraid pun mengatakan, man abuka, siapakah bapakmu? Ya. Jadi Juraid pada saat itu bertanya kepada si bayi tadi dengan mengatakan, man abuk, siapakah bapakmu? Dalam lafaz yang lain dikatakan jemaah sekalian bahwasanya Juraid pada saat itu menusukkan jari dia ke perut si bayi ini. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya ketika Juraid datang kepada si bayi ini, maka dia pun menusukkan jarinya, ya, ke perut sang bayi tadi. Ketika ditusukkan kepada perut si bayi tadi itu, dengan ditanya, siapakah bapakmu? Maka sang bayi itu pun mengatakan, dia ternyata bisa berbicara. Qala, kata si bayi tadi, ra'il baqar, bapakku adalah pengembala sapi tadi. Jadi ketika si bayi ini ditanya sama si Juraid, padahal dia ini baru lahir, padahal pada saat itu dia masih belum bisa berbicara, tapi ternyata ketika ditanya oleh si Juraid, siapakah bapakmu? Maka bayi tadi itu mengatakan, ra'il baqar, bapakku adalah si pengembala sapi tadi itu. Jadi dia mengaku bisa berbicara pada saat itu siapa bapaknya, ya. Sehingga jemaah sekalian, orang-orang pun membenarkan si bayi tadi, ya, percaya bahwasanya Juraid sebenarnya bukanlah seorang pezina, dia adalah seorang yang benar-benar menjaga agamanya, dan dia betul-betul adalah orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Sehingga orang-orang pun pada saat itu mereka menyesal, ya. Dalam dalam lafaz yang lain dikatakan bahwasanya ketika si bayi tadi itu bisa berbicara di hadapan mereka, ya, dan ini adalah merupakan keajaiban yang sangat luar biasa pada saat itu, sehingga mereka pun membenarkan perkataan si bayi tadi, dan mereka telah salah, ya, telah melakukan tuduhan yang salah kepada si Juraid, dan akhirnya mereka pun yuqabbilunahu, ya, dalam lafaz yang dikatakan mereka pun sampai menciumi si Juraid, ya, wa yatamassahuna bihi, dan mereka pun akhirnya sampai ngelus-ngelus atau mengusap-ngusap si Juraid, ya, sampai seperti itu. Nah, ini karena orang-orang pada saat itu menyesal, ya, dengan perbuatan mereka yang telah menuduh si Juraid, ya. Qala al-maliku, maka sang raja pun mengatakan setelah kejadian tadi itu, ya, sang raja akhirnya menarik tuduhan dia, ya, dengan mengatakan, dan dia pun minta uzur, ya, minta maaf, ya, kepada si Juraid, ya, dan dia pun mengatakan, anaj'alu sawma'ataka min dhahab, karena untuk menebus kesalahan dia,
Sehingga sang raja ini pun menawarkan kepada si Juraij dengan mengatakan, apakah kami buatkan untukmu tempat ibadah dari emas? Jadi si Juraij ini ditawari, mau nggak tempat ibadahmu tadi yang telah dihancurkan itu saya buat lagi, saya bangun lagi, namun terbuat dari emas. Ya, ini ditawarkan kepada si Juraij. Namun Juraij mengatakan, qala la. Juraij mengatakan, tidak wahai sang raja, saya tidak ingin itu. Maka sang raja pun mengatakan, qala min fiddah. Kata sang raja, kalau gitu kami buatkan dari perak. Kalau seandainya dari emas tadi nggak mau, maka kami buatkan dari perak. Qala, maka Juraij pun juga mengatakan, la, tidak usah wahai sang raja, saya tidak mau seperti itu. Qala fama naj'aluha, maka sang raja pun mengatakan, kalau gitu kami buat bagaimana tempat ibadahmu yang telah kami hancurkan tadi? Qala, maka Juraij pun mengatakan, rudduha kama kanat. Buatlah seperti semula saja. Karena jemaah sekalian, tempat ibadahnya Juraij pada saat itu cuma terbuat dari tanah saja. Entah bagaimana cara membuatnya ya, mungkin tanah ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi tempat ibadah atau bagaimana. Yang jelas tempat ibadahnya Juraij pada saat itu hanya dari tumpukan tanah saja. Ya, hanya dari tanah saja tempat ibadahnya si Juraij. Maka Juraij ingin tempat ibadahnya itu dikembalikan seperti semula saja. Tidak perlu dari emas dan tidak perlu dari perak. Dibuatkan seperti semula saja. Qala, maka sang raja pun kembali bertanya kepada si Juraij, famal ladzi tabassamta. Kata sang raja, lalu tadi kenapa engkau kok sempat tersenyum? Apa yang membuat engkau tersenyum tadi itu? Ya, ini ketika Juraij melihat kepada wanita-wanita pelacur tadi. Ketika Juraij dibawa di hadapan orang-orang, ya, dan juga di hadapan pelacur, dan akhirnya Juraij melihat kepada mereka, para pelacur ini, dan pelacur itu pun melihat kepada si Juraij, dan pada saat itu Juraij tersenyum. Maka sang raja pun bertanya kepada si Juraij, kenapa kamu tadi tersenyum? Qala, maka Juraij mengatakan, amron araftuhu adrokatni da'watu ummi summa akhbarahum. Maka Juraij pun mengatakan, saya tersenyum karena suatu perkara yang saya ingat. Adrokatni da'watu ummi, saya memperoleh atau saya mendapati doa ibuku. Jadi Juraij pada saat itu ingat dengan doa ibu dia tadi. Ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia mengerjakan sholat, kemudian dipanggil oleh ibunya sampai 3 kali, ternyata dia melanjutkan sholatnya, tidak memenuhi panggilan sang ibu, maka sang ibu pun tadi berdoa kepada Allah, semoga Allah tidaklah mematikan engkau wahai Juraij sampai engkau melihat wajah para wanita pelacur. Maka inilah yang membuat Juraij tersenyum, karena Juraij pada saat itu ingat dengan doa ibunya itu. Jemaah sekalian, banyak faedah yang bisa diambil dari kisah ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, jemaah sekalian, di antaranya yaitu adalah penjelasan bahwasanya apabila seseorang mengerjakan sholat, kemudian dipanggil oleh ibunya, maka para ulama mengatakan, kalau seandainya sholat yang dia kerjakan itu adalah sholat wajib, maka lanjutkan sholatnya. Tapi kalau seandainya yang dia kerjakan itu adalah sholat sunnah,
maka hendaknya dia membatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan sang ibu ketika dipanggil oleh ibunya. Jadi ingat bahwasanya di antara faedah dari hadis ini yang telah kita baca ini jamaah sekalian, ingat ketika seseorang melakukan sholat misalnya, ya ketika seseorang melakukan sholat, ya beribadah kepada Allah, namun sholat yang dia kerjakan itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat yang dia kerjakan itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ketika dipanggil oleh sang ibu, maka hendaknya dia batalkan sholatnya dan penuhi panggilan sang ibu. Ingat kalau seandainya sholatnya adalah sholat sunnah. Kecuali kalau seandainya sholatnya itu adalah sholat wajib. Ketika dipanggil oleh sang ibu, maka tetap hendaknya dia melanjutkan sholatnya. Di sini terdapat khilaf dalam masalah ini jamaah sekalian di kalangan para ulama, ya. Namun wallahu ta'ala alam, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Kalau seandainya sholatnya itu adalah sholat sunnah, ya, ketika dipanggil oleh sang ibu, maka hendaknya dia membatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan sang ibu. Karena jurat dalam hadis tadi itu, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berurusan dengan pelacur, ya, itu disebabkan dia melanjutkan sholat padahal pada saat itu dia dipanggil oleh ibunya. Nah, para ulama mengatakan kecuali ketika seorang misalnya dia mengerjakan sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh sang ibu, dan dia tahu bahwasanya kalau seandainya dia melanjutkan sholatnya dan tidak memenuhi panggilan sang ibunya ini, misalnya ibunya tidak marah. Misalnya ini, ketika dia mengerjakan sholat, kemudian habis itu dapat misal 1 rakaat, ternyata dipanggil sama sang ibu, dan dia tahu bahwasanya kalau dia misalnya melanjutkan sholatnya tidak memenuhi panggilan sang ibu tadi, ibunya tidak marah, maka para ulama mengatakan lanjutkan sholat sunnahnya itu. Setelah selesai baru datangi sang ibu. Atau misalnya dengan alternatif lain atau cara lain, ya. Dia misalnya berpikiran kalau seandainya ibunya itu tahu bahwasanya kalau dia sholat maka ibunya nggak akan marah. Misal ini, ketika dia mengerjakan sholat, ya sholat sunnah, dipanggil sama sang ibu, dia tahu kalau ibunya itu tahu bahwasanya dia sedang mengerjakan sholat, ya, maka pada saat itu ibunya tidak marah misalnya. Ya, kalau ibunya tahu bahwasanya dia sedang mengerjakan sholat, maka ibunya tidak marah misalnya. Maka caranya, para ulama ini, caranya diantaranya adalah kasih kode yang menunjukkan bahwasanya dia sedang sholat, supaya ibunya tahu bahwasanya dia sholat. Misalnya, kodenya itu adalah dengan dehem-dehem. Ini misal saja, ya. Ketika mengerjakan sholat misalnya, ya dipanggil sama sang ibu, ya ini sholat sunnah. Ketika dipanggil oleh sang ibu, dia berpikir atau dia tahu kalau ibunya itu tahu bahwasanya dia sholat, maka ibunya nggak akan marah. Kasih kode supaya ibunya tahu bahwasanya dia sholat. Misalnya, yaitu adalah dengan dehem-dehem. Ya, ketika sholat, ya, dipanggil oleh ibunya, maka misalnya misal, karena ini tidak membatalkan sholat. Ya. Pendapat yang betul adalah bahwasanya dehem-dehem seperti ini itu tidak membatalkan sholat. Yang batal itu kalau berbicara. Misalnya ketika di tengah-tengah sholat dipanggil oleh sang ibu, dia mengatakan sebentar dulu bu, masih sholat dulu. Batal sholatnya kalau seperti itu. Karena ini sudah berbicara. Tapi kalau seandainya hanya dengan dehem-dehem saja, maka ini tidak membatalkan sholat, karena itu bukan termasuk kalam. Itu bukan termasuk bicara, ya. Yang batal itu adalah bicara. Sedangkan dehem-dehem tadi, itu bukan bicara. Sehingga tidak membatalkan sholat.
Dan juga ada lagi ya alternatif lain caranya, kalau tidak dehem-dehem misalnya ucapkan subhanallah. Ini diantara contohnya ya. Ya sholat dipanggil sama sang ibu ya, supaya ibunya tahu bahwasanya dia sedang sholat, dan dia tahu bahwasanya ibunya tidak akan marah kalau dia sholat meski tidak memenuhi panggilan sang ibu. Maka caranya ucapkan subhanallah, supaya tahu bahwasanya supaya ibunya tahu bahwasanya dia sedang sholat. Atau misalnya dengan cara lain diantaranya ya, yaitu ketika dia membaca ayat misalnya keraskan. Misalnya lagi dengan membaca, ketika mau ruku ya, membaca takbir misalnya, keraskan ya, Allahu Akbar. Misal dikeraskan suara atau doa ketika baca ayat, ketika baca takbir atau zikir-zikir yang lain ya, ketika dalam sholat ini keraskan, supaya ibunya tahu bahwasanya dia sedang sholat ya. Dan dia tahu bahwasanya kalau seandainya ibunya tahu bahwa dia sedang sholat, maka ibunya tidak akan marah. Nah, itu jamaah sekalian yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, di antara faedahnya ya. Tapi kalau seandainya ibunya tadi itu tahu kalau dia itu meskipun sholat, ibunya akan marah kalau tidak memenuhi panggilan dia misalnya, maka batalkan sholatnya dan penuhi panggilan sang ibu ya. Adapun sholat wajib maka tidak boleh dibatalkan. Ya, adapun sholat wajib maka tidak boleh dibatalkan, kecuali kalau seandainya ada darurat, kecuali dalam kondisi darurah ya. Jadi sholat wajib jamaah sekalian dipanggil sang ibu ya, misalnya ini dipanggil siapa, istri, dipanggil anak atau siapalah. Kalau ketika seorang ini lagi sholat wajib, sholat fardu ya, sholat wajib, maka tidak boleh dia membatalkan sholatnya. Tidak boleh dia membatalkan sholatnya kecuali ketika darurah. Seperti misalnya disebutkan oleh para ulama, termasuk darurah di situ adalah ketika ada seseorang yang minta tolong. Ketika dia misalnya ada seorang ini mengerjakan sholat wajib, kemudian ada orang yang minta tolong, yang kalau seandainya dia tidak menolong orang tersebut, maka orang itu akan mati misalnya. Karena misalnya orang itu adalah orang yang tenggelam atau orang yang kebakaran misalnya, butuh bantuan. Kalau tidak ditolong, dia akan melayang nyawanya, akan mati. Maka pada saat itu boleh bagi seorang yang mengerjakan sholat wajib ini untuk membatalkan sholatnya, lalu menolong orang yang minta tolong tadi. Karena jemaah sekalian, Allah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan amalan kalian. Dan para ulama mengatakan maksudnya di sini adalah amalan yang wajib, yang fardu, sehingga tidak boleh untuk dibatalkan kecuali ketika darurah. Ya. Hukum asal membatalkan ibadah fardu itu adalah haram. Ya, hukum asal membatalkan ibadah yang fardu itu adalah haram, tidak dibolehkan kecuali ada darurah. Kalau dalam kondisi darurat maka boleh dibatalkan. Kalau bukan darurat maka tidak dibolehkan untuk membatalkan amalan yang fardu tersebut. Tahu juga misalnya jemaah sekalian, ketika seorang mengerjakan sholat, padahal yang dia kerjakan adalah sholat wajib misalnya. Ketika dia mengerjakan sholat, ya, sholat wajib, ternyata terjadi gempa. Yang kalau seandainya dia tetap berada di dalam masjid, di dalam ruangan dia ibadah ini, dia sholat wajib itu, dia tetap di situ misalnya, maka terancam nyawanya. Boleh bagi dia pada saat itu membatalkan sholatnya karena darurah. Ya. Nanti sholat ya, setelah selesai misalnya ya, selesai gempa bisa dia sholat, ya, sholat lagi. Nah, ini. Kalau seandainya dia tetap berada dalam bangunan tadi, maka dia akan terancam nyawanya, mati, nggak bisa sholat lagi jemaah.
Makanya ketika itu dia batalkan sholatnya. Nanti selesai gempa bisa sholat lagi. Ini dalam kondisi darurah ya. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini jamaah sekalian, sebagaimana bab di dalam pembahasan ini yaitu bab dakwatil walidaini, bab pembahasan tentang doa kedua orang tua. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya doa kedua orang tua itu mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama mengatakan idza kana bihaqqin fa innahu hariyun bil ijabah. Apabila memang doa itu dipanjatkan, memang diizinkan oleh syariat. Artinya orang yang berdoa ini, orang tua ini memang berhak untuk memanjatkan doa tersebut. Karena misalnya dia tersakiti oleh anaknya, ya, karena anaknya durhaka kepada dia, maka dia kalau seandainya berdoa kepada Allah, itu adalah hak dia. Syariat mengizinkan. Misalnya orang tuanya ini karena kesal kepada anaknya, ya, karena kesal kepada anaknya, akhirnya dia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendoakan anaknya ini supaya celaka misalnya, ya. Maka ini memang orang tua itu berhak untuk melakukan itu, ya. Dan doanya itu akan mustajab. Doanya itu akan mustajab. Tapi jamaah sekalian, kalau seandainya yang zalim adalah orang tuanya, ya harus diperhatikan. Kalau seandainya yang zalim itu adalah orang tuanya, maka tidak termasuk di sini. Misalnya anaknya mau jadi mau melaksanakan melaksanakan ibadah yang wajib. Misal ini. Kemudian misalnya sang ibu melarang. Kemudian sang anak ini tetap melaksanakan ibadahnya yang wajib ini, tidak boleh ditinggal misalnya. Atau misalnya waktu sudah hampir habis, ya, kalau seandainya dia memenuhi panggilan sang ibu misalnya, maka dia tidak bisa melaksanakan sholat wajib pada saat itu. Misal ketika di waktu asar, ya, misalnya ini, ketika di waktu asar, sudah hampir habis waktu asar ini jemaah, ya, sudah hampir habis waktu asar ini. Kemudian sang ibu ini misalnya memanggil, maka pada saat itu, ya, kalau seandainya dia memenuhi panggilan ibunya, itu waktunya habis, ya, sholat asar tidak bisa dia laksanakan di waktunya, maka pada saat itu tidak wajib bagi sang anak untuk memenuhi panggilan sang ibu. Dan kalau seandainya sang ibu ini mendoakan keburukan untuk anaknya, maka tidak termasuk di sini. Ya, tidak termasuk di sini. Karena itu bighairi haqqin. Sang ibu tidak berhak untuk melakukan doa yang buruk untuk anaknya pada saat itu. Atau terkadang misal, ya, pernah ada seorang yang mana dia ini masuk Islam. Awalnya dia ini beragama Nasoro. Akhirnya dia masuk Islam dan ternyata orang tuanya tidak ridho dengan perbuatan dia ini, masuk Islam ini. Akhirnya ibunya ini, ya, mendoakan keburukan untuk dia. Dan ini ada seorang, ya, yang bertanya kepada kami pada saat itu, ya, dahulu dia masuk Islam, ternyata orang tuanya itu tidak ridho, ya, dan akhirnya orang tuanya itu mendoakan keburukan untuk dia. Jadi dia dikutuk sama ibunya. Akhirnya dia bertanya, ini bagaimana? Apakah saya akan celaka atau bagaimana ini? Maka kita katakan bahwasanya ibunya tidak berhak untuk melakukan doa buruk seperti itu kepada atau untuk anaknya, ya. Karena anaknya pada saat itu melakukan kebenaran, ya. Dan jamaah sekalian, ini kembali kami sampaikan bahwasanya dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya hendaknya sang anak itu mengambil hati orang tuanya. Dia hendaknya menjaga, ya, maksudnya di situ menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya itu tersakiti. Karena
dikhawatirkan nanti orang tuanya ini mendoakan keburukan ya untuk dia, dan itu berbahaya. Jadi hendaknya jaga hubungan supaya orang tuanya senantiasa mendoakan kebaikan untuk dia. Dan ini kita telah sebutkan jemaah sekalian. Dan juga faedah dari hadis ini diantaranya adalah terkadang kasih sayang orang tua itu hilang karena suatu sebab. Jadi harus kita ini hati-hati jemaah di sini. Jadi orang tua tabiatnya biasanya adalah sayang kepada anaknya. Ya, tabiatnya orang tua itu sangat mencintai anaknya, sangat sayang kepada anaknya. Tapi terkadang karena suatu sebab, karena hal tertentu itu terkadang rasa sayang dan cinta kepada anaknya terkadang hilang. Makanya Anda lihat tadi itu dalam kisahnya Juraid tadi itu, sampai sang ibu ini mendoakan keburukan untuk Juraid. Dan itu tidak lain adalah karena sang ibu itu sakit hati karena marah, sehingga sayangnya kepada Juraid pada saat itu ya hilang pada saat itu, sehingga dia pun mendoakan keburukannya. Jadi orang tua jemaah sekalian, sesayang apapun kepada kita ya, secinta apapun kepada kita, ingat ada sebab tertentu yang bisa menghilangkan cinta dan kasih sayang mereka itu dalam hati mereka, dari hati mereka. Jadi ini harus betul-betul kita jaga ini hubungan kita dengan orang tua kita. Sesayang apapun orang tua kita kepada kita ya, naudzubillahi min dzalik, ada saja sebab yang menghilangkan kasih sayang itu dari hati mereka. Jadi kita jaga ya supaya orang tua itu senantiasa sayang kepada kita, mencintai kita ya. Ketika ada kita itu bahagia, ada kita selalu senyum ya. Sehingga mereka akan senantiasa mendoakan kebaikan ya untuk kita. Jangan sampai mendoakan keburukan. Lalu faedah berikutnya dari hadis ini, yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenal engkau pada saat engkau sulit. Jadi kenalilah Allah ketika lapang, maka Allah akan mengingat engkau ya ketika sulit. Artinya jemaah sekalian, kalau orang senantiasa dia menjaga agamanya, menjaga agama Allah, ketika dalam kondisi lapang, ketika dalam kondisi sehat, ketika dalam kondisi aman, dia menjaga agamanya, maka ketika kesulitan dia, ketika sulit, maka pada saat itu pertolongan Allah akan datang. Pertolongan Allah akan datang. Makanya di dalam hadis Juraid tadi itu, Juraid adalah orang yang senantiasa menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, menjaga pandangannya, menjaga diri dari fitnah, agar agamanya tidak rusak. Bahkan dia sampai uzlah, menyendiri. Dia menjaga agamanya ketika dalam kondisi aman. Maka ketika Juraid kesulitan, ketika Juraid ketika itu mendapatkan cobaan, terancam nyawanya bahkan ya, terancam keselamatannya, maka pertolongan Allah pada saat itu pun datang. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada Juraid pada saat dia dalam kondisi sulit. Karena dia ketika dalam kondisi lapang, dia menjaga agama Allah. Ya, maka Allah balas. Ketika dia sulit, datanglah pertolongan Allah. Ya. Ini adalah faedah yang azimah jemaah ya, faedah yang sangat agung. Hendaknya kita senantiasa menjaga agama Allah ini. Ketika kita sulit, maka di sanalah datang penjagaan Allah ya, datang pertolongan Allah.
Faedah berikutnya jemaah sekalian dari hadis ini, yaitu adalah jauhi taklid buta. Ya, di antara faedah dari hadis ini yaitu jauhi taklid buta. Taklid buta ini sering mendatangkan kerusakan. Makanya dilarang kita ini qila wa qal, hanya katanya dan katanya saja. Sang raja tadi misalnya dan juga orang-orang pada saat itu ya, dari kalangan orang-orang Bani Israel pada saat itu, mereka menuduh Juraid telah berzina dengan pelacur tadi hanya gara-gara informasi yang nggak jelas, yang nggak ada buktinya. Si pelacur mengatakan bahwasanya dia telah berzina dengan Juraid, ya, yang sebenarnya dia berzina dengan seorang ra'il bakor tadi itu, seorang pengembala kambing atau sapi tadi. Dia sebenarnya berzina dengan itu, dengan dia. Tapi dia mengaku telah berzina dengan Juraid. Dan orang-orang percaya pada saat itu, padahal mereka tidak mendapatkan bukti. Sehingga terjadilah apa yang terjadi tadi itu, yaitu terjadi fitnah di sana. Makanya hendaknya kita itu benar-benar menjaga kabar-kabar yang ada di sekitar kita ya. Artinya teliti. Jangan mudah percaya kecuali ada bukti. Ya, jangan mudah percaya kecuali ada bukti yang jelas. Karena ini kalau seandainya semua informasi diterima, ya, maka ini akan menimbulkan kerusakan. Orang mudah tersinggung, ya, mudah emosi, provokator akhirnya. Ada provokator yang itu menyebabkan kerusakan. Jadi harus kita ini hendaknya jaga yang demikian ini jamaah. Jangan sampai terjadi. Jauhi taklid buta ya, tanpa bukti ya, menerima informasi semuanya tanpa bukti. Ini tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Faedah berikutnya jemaah sekalian dari hadis ini yaitu adalah sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya anak zina itu dinasabkan kepada bapak zinanya. Ya, jadi sebagian ulama ya ada yang mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya anak zina itu dinasabkan kepada bapak zinanya. Makanya Juraid ketika bertanya kepada si bayi tadi itu, ya, ketika ditanya kepada si bayi tadi, siapakah bapakmu? Dia mengatakan ra'il bakor. Bapakku adalah si pengembala tadi itu. Nah ini. Jadi dia menasabkan diri kepada bapaknya, yaitu adalah bapak zinanya ya. Dan Nabi SAW pada saat itu juga tidak menyalahkan ya tentang yang demikian ini. Sehingga ini adalah merupakan takrir ya, bahwasanya anak zina itu dinasabkan kepada bapaknya. Adapun hadis al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajar, anak itu adalah milik sahibul firash gitu ya. Jadi maksudnya di sini jemaah sekalian, ini diamalkan hadis ini menurut sebagian ulama, hadis ini diamalkan yaitu ketika terjadi sengketa. Terjadi di situ percekcokan ya. Anak ini kiranya ini anak siapa? Dan bapak zinanya misalnya tidak mengakui anak tersebut bahwasanya adalah anak dia. Bapak zinanya tidak mengakui. Maka pada saat itu diamalkanlah hadis ini al-waladu lil firash. Anak itu adalah milik sahibul firash ya. Maksudnya di situ sahibul firash gimana? Jadi gini jamaah sekalian ya, contohnya ya, ada suami istri ya, ada suami istri di sini yang sah ya. Kemudian sang istri ini ternyata berzina dengan orang tertentu ya, dengan orang lain, melakukan zina sehingga terlahirlah seorang anak. Ya, terlahirlah seorang anak. Nah, ketika ditanya misalnya sang wanita ini, apakah kamu berzina dengan orang lain? Dia tidak mengakui. Dia tidak mengaku bahwasanya dia telah berzina. Maka sang anak yang lahir ini dinasabkan kepada suaminya dia. Itu maksudnya. Dinasabkan kepada suaminya. Karena jemaah sekalian, kalau seandainya sang anak ini tidak dinasabkan kepada suami dia akhirnya tidak punya nasab. Dan ini nanti berpengaruh kepada bab-bab hukum yang sangat banyak sekali. Dalam masalah waris, dalam masalah hadonah, dalam masalah pernikahan, wali, dan seterusnya ya. Banyak.
Nah ini, sehingga sang anak ini dalam syariat dinasabkan kepada suami si wanita tadi. Tapi kalau seandainya tidak ada sengketa dan si wanita pun juga misalnya ya mengaku bahwasanya dia berzina dan bapak zinanya mengakui anak tadi, maka anak ini dinasabkan kepada bapak zinanya ya. Nah ini, dan ini adalah pendapat yang sangat kuat ya mas kalian dalam masalah ini ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan anak zina dinasabkan kepada bapak zinanya kalau seandainya bapak zinanya betul-betul mengakui bahwasanya dia adalah anaknya dia. Nah, ini. Itu jemaah sekalian di antara faedah yang bisa kita bahas ya pada kesempatan ini, dan inti dari pembahasan kita adalah doa orang tua atas anaknya itu mustajab ya. Jadi harus kita ini jaga ini hubungan kita dengan orang tua supaya orang tua kita senantiasa mendoakan kebaikan saja untuk kita ya. Jangan sampai mendoakan keburukan yang itu nanti akan membuat kita semua menyesal ya. Karena doanya itu mustajab. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat ya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.